Hai, halo Army of God semuanya. Selamat datang di dalam ibadah AOG Regional Jawa Tengah DIY. Senang banget bisa menyapa kalian lagi dan saya mau menyambut teman-teman yang baru pertama kali join di ibadah hari ini. Welcome home buat kalian semuanya. Saya rindu untuk memperkenalkan kelompok kecil yang kami miliki, namanya adalah Connect Group. So buat kalian yang baru pertama kali join hari ini, kepoin kita yuk di Instagram kita, namanya di GMS @GMS_Semarang, dan YouTube kami di GMS Jawa Tengah DIY. Jangan lupa buat di subscribe ya teman-teman semuanya. Dan kami juga punya nomor hotline kalau kalian juga pengen kepo, tanya-tanya informasi dan pengen untuk di follow up juga, kalian langsung aja kontak ke nomor hotline kami di 08222 3000390. Nah, hari ini mari kita persiapkan hati untuk memberikan persembahan. Dan di minggu yang pertama, mari kita bawa persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Ada 3 prinsip kebenaran yang harus kita sama-sama Army of God tahu. Yang pertama, mari jadikan Tuhan itu adalah prioritas hidup kita. Saat kita mendapatkan income, mari kita prioritaskan Tuhan dengan cara memberikan persembahan persepuluhan. Yang kedua adalah perpuluhan bicara soal ketaatan kita kepada Dia. Dan yang ketiga bicara soal iman, di mana Tuhan yang akan memberikan kepada kita masa depan yang gilang gemilang. Tuhan yang akan memberkati kita karena Dia adalah sumber berkat. Dan buat teman-teman yang rindu memberikan persembahan baik perpuluhan dan persembahan lain-lain, teman-teman langsung transfer aja atau kalian bisa scan QR Code ke nomor rekening dan barcode sebagai berikut ini. Nah, di Gereja Mawar Sharon Semarang juga kita sedang ada pembangunan gereja, kita sedang renovasi gereja dan kita sama-sama nggak sabar untuk cepat-cepat menempati gereja kita yang baru, rumah kita yang baru. Maka dari itu buat teman-teman yang pengen terlibat di dalam penaburan gereja, silakan transfer ke nomor rekening sebagai berikut. Jangan lupa ya, dikasih keterangan penaburan Gereja Mawar Sharon Semarang dan tambahkan Rp1 di setiap nominal yang kalian akan transfer. Udah nggak sabar pengen ibadah? Mari kita sama-sama siapkan hati dalam doa. Tuhan, kami sebentar lagi akan memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami nggak akan tahan-tahan untuk melompat, kami nggak akan tahan-tahan untuk bersuka cita. Hari ini kami juga dengan excited mau mendengarkan firman Tuhan. Penuhi setiap kami, kenyangkan setiap kami ya Tuhan. Dan biar hari ini kami memperoleh kepenuhan. Setelah mengikuti ibadah hari ini kami memperoleh kepenuhan yang daripada Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami nggak sabar untuk ibadah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah Army of God. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji seluruh kerajaan Allah, dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda, dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sama-sama kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita memuji dan menyembah Tuhan. Temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu
selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Puji yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia. Berkenan bagimu, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu lebih yang segalanya. Putri yang terbaik, aku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebih segala yang terbaik dalam-Mu, karena kesudahan kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku,
kasih Tuhan buat mujizat-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Sungguh terbatas kuasaku, pengharapanku seturut yang kulihat, hingga ku masuk ke hadirat-Mu. Kau tunjukkan duniamu, di mana batas sinar. Mujizat adalah warna, mujizat-Mu membuat yang ada dari yang tak ada. Mujizat-Mu sanggup membatalkan niat musuh-musuhku.
Army of God, dimanapun kalian berada, doa saya adalah kalian dalam keadaan yang sehat, keluarga kalian juga dalam keadaan yang sehat. Sebelum dengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa ya. Bapak yang baik, terima kasih buat kesehatan, kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami mau sediakan telinga untuk mendengarkan firman-Mu hari ini. Kami mau sediakan hati yang terbaik, hati yang haus dan lapar untuk dikenyangkan oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapak bertata di tengah-tengah kami, buka setiap pikiran, buka setiap hati jemaat-Mu hari ini supaya kami bisa menerima firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom teman-teman semuanya, di sepanjang bulan Juli ini, terutama di tanggal 4 Juli, seharusnya kita ibadah on-site ya, dan membahas Before 30, rangkaian Before 30 chapter yang terakhir, chapter yang ke-10. Tapi karena kita pengen menaati peraturan dari pemerintah dan kita juga harus menjaga diri kita, makanya hari ini kita bertemu lagi dengan secara online gitu ya. Tapi saya percaya lawatan pekerjaan Tuhan itu tidak dibatasi teman-teman. Dan kuasa Tuhan itu sama. Mau online, mau onsite, Tuhan itu tetap bekerja. Dia sama dahsyat, sama hebatnya dalam kehidupan setiap kita. Mari kita siapkan hati. Judul khotbah saya menyambung di rangkaian pengajaran pemuritan Before 30. Di chapter yang terakhir ini, judulnya adalah Many Revivals, One Vision. Buat teman-teman yang selama ini yang ada di AOG Jateng, DIY, yang selama ini engkau mungkin ada bolong-bolong waktu ikut Before 30, atau mungkin gak sama sekali ikut, aduh sedih banget. Nah kalian bisa nanti minta sama gembala kalian untuk diberikan videonya. Saya juga akan mempersiapkan dari chapter 1 sampai dengan yang terakhir ya teman-teman. Mari kita sama-sama mendengarkan firman-Nya dengan hati yang haus dan lapar. Mari buka bersama-sama di dalam Lukas 19 ayat yang ke-10. Hari ini saya mau membahas tentang Many Revivals, One Vision. Lukas 19 ayat 10. Mari kita baca bersama-sama. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan demikian. For the Son of Man came to seek and save the lost. Tuhan Yesus itu datang ke muka bumi ini ribuan tahun yang lalu bukan untuk iseng karena gak ada kerjaan di kerajaan sorga, enggak. Tuhan datang, Yesus itu datang bukan karena iseng teman-teman. Tapi Yesus datang ke muka bumi ini dengan tujuan untuk mencari, setelah mencari menyelamatkan siapa? Orang-orang yang terhilang. Yesus datang untuk mencari kita. Saat ini kita sudah diselamatkan, kita sudah menerima keselamatan. Yesus datang untuk mencari. Dan gak cuma berhenti di mencari, tapi Yesus juga ingin menyelamatkan orang-orang yang terhilang. To seek and to save the lost. Itu tujuan Yesus datang ke muka bumi ini menjadi manusia. Tujuannya untuk itu. Kenapa sih Yesus itu harus repot-repot datang ke muka bumi ini? Kenapa Yesus harus repot-repot disalibkan? Kenapa Yesus harus repot-repot? Karena kita adalah ciptaan kesayangannya. Kita adalah ciptaan kesayangan Tuhan. Kalau yang namanya kesayangan, kalau kita punya barang kesayangan, kalau kita punya seseorang yang kita sayang dan kita katakan dia adalah kesayangan kita, kalau kita berkata aku itu adalah anak kesayangan papa mama, artinya apa? Treatnya beda. Kalau sayang itu berarti apa? Dirawat. Kalau sayang itu apa? Dipelihara, diturutin pengennya apa dan lain sebagainya. Pasti diberikan sesuatu yang terbaik. Dinasehati, yang namanya sayang itu artinya dipelihara, dijagai teman-teman, dirawat. Sama halnya kalau kita punya seseorang yang kita sayang, kita akan rawat orang itu. Kita akan kasih tahu, hidupmu ini loh eman-eman, jangan kamu gunakan waktumu dengan sembarangan. Aduh, jangan sembarangan dalam hidup, jangan sembarangan dalam ambil keputusan. Dirawat, dikasihi, namanya kesayangan. Nah kita ini adalah ciptaan dari sekian banyak ciptaannya.
Kita ini adalah ciptaan kesayangannya Allah. Makanya saking cintanya, saking sayangnya sama kita, Yesus itu mau repot-repot datang ke muka bumi ini. Untuk apa? Untuk mencari yang namanya Tabita Ade, untuk mencari yang namanya kalian-kalian semua itu loh. Dan untuk apa? Menyelamatkan kita dari maut. Karena kita ini dulunya terhilang, sekarang sih gue udah diselamatin. Tapi sebelum kita mengenal Yesus, kita ini sama-sama orang terhilang, men. Kita ini sama-sama orang yang terhilang. Walaupun kita jatuh dalam dosa, walaupun kita ini berada jauh dari standar ilahi, berada jauh dari standarnya Allah, tapi mau gimana pun kasih Tuhan sama kita itu tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lama-lamanya. Tuhan itu sangat mengasihi kita. Yesus sangat mengasihi kita. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan hari ini kita mau sama-sama yuk menjadikan kerinduan Tuhan yang adalah amanat agung, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu kita adopsi menjadi kerinduannya kita. Ada 5 hal yang akan kita lakukan, yang harus kita lakukan sebagai anak-anak yang sudah diselamatkan. Ini 5 hal yang harus kita lakukan. Untuk apa? Mencari dan menyelamatkan yang terhilang. 5 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah menangkap visi orang-orang yang terhilang. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah setelah kita sendiri sudah diselamatkan, berikutnya yang harus kita lakukan adalah kita harus menangkap visinya Tuhan. Menangkap visi orang-orang yang terhilang. Kalau Yesus datang untuk mencari dan menemukan, menyelamatkan kita, itu adalah kerinduannya Yesus. Maka dari itu kerinduan Yesus harus jadi kerinduan kita. Kalau Bapa kita merindukan sesuatu, punya tujuan sesuatu, kita harus jadikan tujuan Bapa kita adalah tujuan kita. Dia adalah Raja kita. So kalau Raja kita punya tujuan, kita harus juga punya tujuan yang sama dengan Raja kita. Yesus punya kerinduan adalah untuk semua orang mengenalnya. Maka dari itu, kalau itu kerinduannya Yesus, itu harus juga jadi kerinduan kita sebagai ciptaannya. Yesus menciptakan kita dengan sebuah tujuan, yaitu mengadopsi kerinduannya Tuhan. Menyelamatkan banyak orang, supaya orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya orang-orang yang terhilang diselamatkan. Jadikan itu kerinduanmu juga. Mari kita sama-sama menjadikan kerinduan Tuhan menjadi kerinduan kita. Anak muda ingat baik-baik, jangan mentang-mentang umur kalian masih jauh, jangan mentang-mentang kalian ini masih muda, lalu kita jadi gak berpikir adanya sorga dan neraka. Ingat, hari ini saya mau ingatkan, sorga dan neraka itu ada guys. Sorga dan neraka itu ada. Bahkan kita harus tahu, sorga itu bukan cerita dongeng, neraka itu bukan cerita dongeng. Di sorga kita sudah pasti ada sebuah kepastian. Di sana ada hidup yang kekal, dipenuhi dengan damai, sukacita, kasih, kelimpahan. Tapi kita juga harus tahu bahayanya neraka itu seperti apa. Bahaya api neraka. Hei anak muda, kita harus tahu, kita harus aware kalau neraka itu menakutkan. Kita harus aware kalau neraka itu bukan tempatnya kita. Kita harus aware itu teman-teman. Di dalam Wahyu 14 ayat 10 sampai ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Wahyu 14 ayat 10 sampai ayat ke-11 firman Tuhan berkata, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba.
Ayat 11, maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa. Yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu. Dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Mereka di sini itu siapa? Mereka ini adalah orang-orang yang nantinya akan masuk ke dalam neraka. Mereka akan mengalami siksaan yang tidak henti-hentinya. Firman Tuhan berkata mereka siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa. Mereka yang menyembah binatang serta patungnya. Barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Maka dari itu perhatikanlah bagaimana kita hidup teman-teman hari ini. Jangan jatuh bangun dalam dosa, Army of God. Jangan jatuh bangun dalam dosa. Kalau engkau sudah terima keselamatan, jaga keselamatan itu. Jangan dibuat main-main karena Yesus datang bukan untuk iseng. Maka dari itu kita juga jangan iseng teman-teman. Kita harus jadi anak muda yang aware dengan bahaya api neraka. Suka atau tidak suka kita akan mengalami salah satunya, surga atau neraka. Hari ini ayo kita janjian bareng-bareng, meet up. Kita nggak tahu ya waktunya kapan, tapi kita akan meet up nanti di dalam kekekalan. Ayo kita janjian ya. Jangan ada satupun di antara kalian yang menyaksikan ibadah ini. Jangan ada satupun di antara kalian yang terluputkan. Kita akan ketemu sama-sama di dalam kerajaan surga. Amin. Nanti gak tahu kapan gitu ya. Ayo kita sama-sama. Kita masih muda, kita harus mikir neraka dan surga itu bukan dongeng anak muda. Neraka dan surga itu real, itu nyata. Dan hari ini firman Tuhan berkata, Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Kalau hari ini kau menerima keselamatan, kalau hari ini kau berkata aku sudah diselamatkan, itu bukan karena engkau, itu tidak berasal dari dirimu sendiri. Keselamatan itu hanya berasal dari Dia, satu-satunya dari Dia, Yesus Kristus Tuhan kita. Keselamatan hanya dari Dia. Firman Tuhan dilanjutkan, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi kalau kita berkata aku diselamatkan, ya kamu diselamatkan karena apa? Karena Dia, karena Yesus Tuhan kita. Tidak ada satu jalan lain, gak ada jalan lain selain daripada jalan Kristus. Ada lagu One Way Jesus, kita ulangi lagi One Way Jesus, One Way Jesus. Satu-satunya jalan ya cuman Yesus yang datang untuk mencari dan menyelamatkan kita. Dia satu-satunya Tuhan yang mencari dan ingin menyelamatkan kita semua yang terhilang. Jadi tidak ada satu orang pun di kolong langit ini yang bisa menyelamatkan. Gak ada orang pintar sekalipun, tidak ada yang bisa menyelamatkan selain daripada satu nama ini, yaitu siapa? Yesus. Hanya Yesus, hanya di dalam Dia yang akan memberikan kepada kita namanya keselamatan. Bersyukurlah kalau kita sudah mengenal pribadi yang begitu dahsyat, hebat, luar biasa. Bersyukurlah kita. Tapi pernah gak kita berpikir kalau kita sudah mengucap syukur, thank you Tuhan aku sudah mengenalmu. Lalu bagaimana nasib orang-orang yang tidak mengenal Dia? Orang-orang yang belum mengenal Yesus, orang-orang yang hidupnya masih jauh daripada firman Tuhan. Bagaimana nasib mereka? Bagaimana nasib keluargamu yang belum mengenal Dia? Bagaimana nasib saudara-saudaramu, teman-temanmu? Hari ini tangkap visi orang-orang yang terhilang. Jangan cuma egois mementingkan diriku. Sudah selamat ya sudah. No, tadi saya bilang kalau itu kerinduan Allah, kita mau adopsi kerinduan itu jadi kerinduan kita. Menyelamatkan yang terhilang. Bagaimana nasib orang-orang, pernah gak sih kita itu berpikir merenung pada saat kita sendirian, kita merenung bagaimana ya nasibnya. Kalau saya ini sudah diselamatkan, bagaimana nasib orang-orang yang belum diselamatkan. Bagaimana nasib mereka yang belum mengenal Yesus, halo. Bagaimana dengan sahabat teman kita, yang mungkin kita punya sahabat yang begitu dekat, kita biasa bercandaan dengan orang itu, curhat-curhatan, nangis-nangis bersama. Tapi dia ini bukan tiba-tiba, dia ini memang belum mengenal Yesus. Dan kita menutup
mulut kita untuk memperkenalkan Yesus, apa jadinya? Apalagi di masa sekarang. Saya beberapa waktu ini mendengar banyak sekali kabar. Oh, om tante yang ada di Tegal meninggal. Oh, ada papanya ini meninggal. Oh, ada ini yang tiba-tiba meninggal. Ada siapa. Banyak sekali karena apa? Karena pandemi COVID ini. Kita sekarang gak ngerti loh usia seseorang. Apa jadinya kalau tiba-tiba serangan kematian itu datang. Dan orang itu belum mengenal Tuhan. Dan orang itu adalah orang terdekat kita. So hari ini ayo kita sama-sama, bersama-sama, bergandengan tangan. Kok gak sendirian, kita sama-sama ayo adopsi visi Tuhan jadi visi kita. Menyelamatkan sebanyak mungkin yang terhilang. Amin. Gak ada pengangguran, jangan ada pengangguran. Gimana nasibnya kalau kita ini sebagai orang Kristen kita nganggur? Bagaimana kalau kita orang yang sudah diselamatkan Tuhan kita nganggur? Gak ada ceritanya pengangguran. Bagaimana terus nasib orang-orang yang belum mengenal Tuhan kalau kita nganggur? Hari ini perhatikan baik-baik. Dan satu-satunya jalan hanya dalam Yesus. Tanpa Yesus tidak akan ada pengampunan dosa. Tidak ada pengampunan bagi dosa. So milikilah dia. So milikilah dia di dalam hidupmu. Dan mulailah dengan apa? Dengan mendoakan mereka, orang-orang yang terhilang. Mulailah dengan mendoakan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mulailah mendoakan mereka. Bawa nama-nama kepada Tuhan melalui doa-doamu. Dan kontrakan yang kedua, kontrakan air matamu bagi Tuhan. Yang pertama, tangkap visi orang-orang terhilang. Yang kedua, kontrakan air matamu bagi Tuhan. Apa maksudnya mengkontrakkan air mata bagi Tuhan? Maksudnya jangan nangis hal-hal yang tidak perlu, hal-hal yang sia-sia. Tapi menangislah untuk sebuah keselamatan seseorang. Menangislah untuk sekolahmu, menangislah untuk kampusmu, menangislah untuk keluargamu, menangislah untuk kotamu, untuk bangsa dan negaramu. Kontrakkan air matamu untuk apa? Kemuliaan Tuhan. Mazmur 126 ayat 5 sampai ke 6, mari kita buka bersama-sama. Mazmur 126 ayat 5 sampai ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Lalu ayat 6, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Bagaimana cara kita menyelamatkan banyak orang? Banyak dari kita berkata dengan acara KKR, dengan program ini, dengan event ini, dengarkan baik-baik, event program itu hanya media. Yang membuat orang-orang kembali kepada Tuhan itu bukan acaranya, bukan KKR-nya. Tapi yang membuat mereka datang kepada Tuhan, yang membuat mereka mengalami Tuhan adalah saat kita membawa kerinduan kita kepada Tuhan buat mereka. Tuhan, aku rindu. KKR kalau gak ada yang menangisi, KKR kalau gak ada yang punya kerinduan, ya gak akan terjadi apa-apa teman-teman. Kenapa kebangunan rohani bisa terjadi? Kenapa kok kalau ngadain event, kenapa kok ada program, kenapa kok kalau ngadain ibadah seperti ini kok ada lawatan Tuhan? Karena yang paling penting adalah orang yang mau menangis buat acara tersebut. Orang yang mau menangis untuk orang-orang yang akan datang, yang akan diajak ke sana. Tuhan itu tergerak dengan kerinduan. Bukan dengan event, program, acaranya yang begitu megah. Tuhan tidak tertarik. Tuhan itu tertariknya kepada apa? Hati. Orang yang menangis untuk kegerakan. Orang yang menangis untuk orang lain. Orang yang menangis untuk orang-orang yang terhilang. Itu yang menggerakkan hati Tuhan. Karena Tuhan memberikan kuasa dalam air mata kita untuk menggerakkan hatinya. Tapi ingat, Tuhan itu maha tahu. Tuhan itu bisa bedakan air mata buaya sama air mata yang sungguh keluar dari dalam hati.
dan yang berkenan dan yang mampu menggerakkan hati Tuhan adalah air mata yang tulus keluar dari dalam hati. Air mata yang dipenuhi dengan kerinduan, air mata yang dipenuhi dengan isi hati Tuhan. Itu yang menggerakkan hatinya. Jadi parameternya bukan karena kalau mencucurkan air mata artinya nanti Tuhan itu tergerak. Tuhan juga melihat ketulusan. Ingat, Tuhan adalah Allah yang maha tahu. Jadi teman-teman, terutama buat yang cowok-cowok, kalau misalnya engkau tergerak sesuatu, ada satu dorongan di dalam hatimu dan engkau harus menangis, jangan takut dianggap cengeng. Menangislah karena Tuhan itu suka. Tuhan itu tidak memandang hina tangisanmu, setiap tetes air mata yang keluar. Justru Tuhan akan tergerak dengan air mata yang tulus. Hari ini, ayo gak usah menangis untuk hal-hal yang sia-sia. Tapi menangislah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Menangislah, kontrakan air matamu untuk apa? Kebangunan rohani. Kontrakan air matamu untuk CG-mu, kontrakan air mata untuk keluargamu, kontrakan air mata untuk gereja Tuhan. Amin. Jangan jadi anak muda yang mengasihani diri sendiri udah gak zaman. Kalau kita terima keselamatan, kita harus mempedulikan orang-orang lain yang ada di luar. Ingat, yang pertama, tangkap hati orang-orang yang terhilang. Tangkap visi untuk orang-orang yang terhilang. Yang kedua, kontrakan air mata kita bagi Tuhan. Tuhan itu memperhitungkan setiap kerinduan kita, teman-teman. Bahkan Tuhan memberikan, tadi saya bilang, kuasa di dalam setiap tetes air mata kita untuk menggerakkan hatinya. Untuk menggerakkan hatinya. Kontrakan air matamu buat Tuhan. Jangan mengasihani diri sendiri, menangisi hal-hal yang sia-sia, menangisi perkara dunia, tapi menangislah untuk kemuliaan Tuhan. Doa adalah bagian kita yang tidak boleh dilewatkan. Doa adalah bagian kita yang tidak boleh diabaikan. Jadi bagian kita, kalau kita kan sering ngomong ya, bagiannya aku, bagiannya aku, bagiannya aku. Bagianmu itu adalah berdoa, teman-teman. Bagian kita adalah berdoa. Dan itu tidak boleh diabaikan, itu tidak boleh dilewatkan. Gak boleh pas hari ini, pas besok, pas hari ini, pas dulu. Hari ini pas dulu karena hari ini capek, pas dulu. Berdoalah sedemikian rupa dan jangan menyerah. Sampai Tuhan tergerak menjawab doa kita. Melalui apa? Pertobatan orang lain. Melalui apa? Tanda-tanda ajaib yang kau rindukan. Berdoalah. Aduh Kak, Cik, Ko, gimana ya? Aku tuh sudah berdoa buat keluargaku. Aku tuh sudah berdoa buat teman-temanku. Aku berdoa buat kampusku, buat sekolahku. Sudah 1 tahun aku berdoa. Sudah 2 tahun aku berdoa. Sudah 3 tahun, 4 tahun aku berdoa. Tapi kenapa kok Tuhan tidak jawab? Kenapa tidak ada hasilnya? Kenapa kok hasilnya cuman sedikit? Hei, cuman sedikit itu berharga di hadapan Tuhan. Kenapa kok seolah-olah tidak ada hasilnya? Kenapa pintunya tertutup? Sampai kapan aku harus berdoa? Jawabannya adalah sampai seterusnya. Engkau harus berdoa karena itu adalah bagian kita yang tidak boleh diabaikan, yang tidak boleh dilewatkan. Kita harus terus berdoa. Jawabannya sampai kapan? Sampai seterusnya. Teruslah berdoa sampai mereka bertobat. Kalau engkau sungguh-sungguh, teruslah berdoa sampai keluargamu bertobat. Kau bertanya, aku sudah berdoa buat keluargaku 1 tahun ini loh Cik. Wah, sampai di tengah-tengah aku selipin doa puasa. Di setiap sebulan sekali aku ada doa puasanya di dalamnya. Selama 1 tahun Cik, gak main-main. 1 tahun aku berlutut berdoa, nangis-nangis di hadapan Tuhan. 1 tahun, 2 tahun ini aku jalan. Tapi kenapa ya mama papaku kok belum diselamatkan juga? Kenapa ya papa mamaku masih mengeraskan hatiku? Lalu sampai kapan aku harus berdoa? Jawabannya adalah teruslah berdoa, teman-teman. Jangan henti-hentinya berdoa. Selain itu, introspeksilah bagaimana engkau berdoa. Introspeksilah bagaimana doamu. Apakah doamu itu sungguh-sungguh? Atau doamu itu sudah jadi rutinitas? Oh ya sudah, hari ini memang jadwalku adalah berdoa buat keluarga. Setiap hari harus dicangking keluarga.
Apakah sudah jadi rutinitas sampai Tuhan itu sudah gak merasakan getaran kerinduanmu? Sampai Tuhan sudah gak bisa merasakan kerinduanmu lagi. Hati-hati dengan jebakan rutinitas. Perhatikan, introspeksi, coba doamu itu seperti apa. Apakah doamu selama ini, selama 1 tahun ini, selama 2 tahun ini benar-benar sungguh-sungguh di hadapan Tuhan? Atau doamu itu sekarang sudah jadi rutinitas belaka, sampai Tuhan sendiri sudah gak bisa merasakan getaran kerinduan di dalam doamu? Lalu yang berikutnya introspeksi doamu. Doamu itu, engkau itu menghidupi doamu atau enggak? Engkau berdoa untuk keselamatan, engkau berdoa untuk pertobatan, tapi engkau sendiri tidak hidup dalam pertobatan. Engkau harus menghidupi doamu. Engkau sendiri harus mengerjakan keselamatanmu. Introspeksi diri sebelum kau mempertanyakan banyak hal. Tapi jawabannya kalau sampai kapan kau harus terus berdoa, sampai apa? Sampai mujizat terjadi, sampai apa? Sampai Tuhan berkata, oh ini sudah cukup karena aku tidak akan memberikan ini. Sudah cukup karena aku akan memberikan yang lain. Berdoalah terus sampai mereka bertobat, terutama dalam pertobatan. Berdoalah terus sampai mereka bertobat, sampai kau melihat pertobatan berdoa terus. Amin. Dan introspeksi doamu, mungkin kita yang berdoanya salah. Karena sesungguhnya teman-teman, kebangunan rohani, jarak kita dengan kebangunan rohani hanya sebatas lutut kita dengan lantai. Sesungguhnya jarak kita dengan kebangunan rohani itu sejauh jarak lutut kita dengan lantai. Bagaimana engkau berjuang di dalam doa, itu sebetulnya jaraknya kita melihat kebangunan rohani. Jadi berdoa sampai kapan? Doa terus. Dan hari ini saat kau berdoa, kontrakan air matamu bagi kemuliaan Tuhan. Maukah kamu memberikan air matamu bagi kebangunan rohani? Maukah? Dan merebut dunia ini bagi Kristus. Setelah mengontrakkan air mata kita, kita sudah menangkap visi orang-orang terhilang. Lalu kita mengkontrakkan air mata kita. Yang ketiga, merebut dunia bagi Kristus. Rebut generasi ini teman-teman. Dan engkau gak perlu khawatir, engkau itu gak berjuang sendirian. Bersyukur kita ada di gereja Mawar Syaron. Gereja yang di dalamnya kita ini mengikuti isi hati Tuhan. Kita ini bergerak sesuai dengan isi hatinya. Kita ini gereja yang menangkap isi hati Tuhan. Kita ini gereja yang berjalan di dalam amanat agung. Hari ini engkau gak sendirian, mari kita itu bergerak bersama-sama. Karena apa? Kenapa kok kita bergerak bersama-sama? Karena gini loh, pertarungan antara terang dan gelap itu pertarungan sepanjang masa teman-teman. Dari zaman penciptaan sampai dengan sekarang, saat ini, sampai nanti, peperangan ini adalah peperangan sepanjang masa. Pertarungan ini pertarungan sepanjang masa antara gelap dan terang. Gelap dan terang. Ini akan terus bertarung. Dan perhatikan baik-baik. Saat kita bertarung dari dulu sampai sekarang, speed kita itu gak boleh lebih lambat. Speed kita gak boleh lebih lambat daripada kuasa kegelapan. Speed kita gak boleh juga sama, gak boleh. Tapi speed kita harus lebih kenceng. Yang mau sama-sama katakan amin. Yang mengerti sama-sama katakan haleluya. Speed kita harus lebih kenceng. Makanya jangan apa ya, kalau misalnya nih, wah kenapa ya hari ini CG, terus besok ada acara ini, minggu depan ada acara ini, minggu depan ada acara ini. Tenang aja, gereja itu pasti akan memikirkan supaya kalian juga balance hidupnya, seimbang. Kuliah kalian juga bisa excellent. Kita juga nggak akan pakai waktu kalian. Tapi kalau misalnya ada di antara teman-teman yang berkata, kenapa kok event lagi, kenapa kok acara lagi, kenapa kok tiba-tiba bikin ini, kenapa kok harus berdoa, kenapa kok harus kumpul lagi, kenapa kok Zoom lagi, kenapa kok meeting lagi, kenapa kok terus-terusan. Hari ini berkata speed kita harus lebih kencang daripada speednya kegelapan. Kita speednya harus lebih kencang. Sama pun jangan. Kita ini pertarungan sepanjang masa sampai nanti. Gak tahu kapan. Kita ini bertarung terus sampai Tuhan Yesus datang. Kita tuh akan bertarung terus. Ini pertarungan sepanjang masa. Maka dari itu speed kita harus lebih kencang daripada speednya si jahat. Kuasa kegelapan. Amin.
Hari ini ayo rebut generasi ini. Kalau kita bicara soal merebut generasi, kita jelas gak bisa sendirian. Kita harus bersama-sama. Kita harus bergerak bersama dengan korporat. Kita bekerja di dalam urapan korporat bersama-sama merebut keluarga-keluarga. Jadi gak cuman keluarga doang, keluarga-keluarga. Kita bersama-sama merebut sekolah demi sekolah. Kita bersama-sama merebut kampus demi kampus. Kita bersama-sama merebut tempat kerja demi tempat kerja, kota demi kota, bangsa demi bangsa, bagi nama Tuhan yang mau. Berikan tepuk tangan dimanapun engkau berada. Amin. Mari jadi anak muda yang merebut generasi ini. Buka bersama-sama di dalam Yudas 1. Yudas 1 ayat 21 sampai ayat 23. Yudas itu di perjanjian baru ya teman-teman. Yudas 1 ayat 21 sampai ayat 23. Mari kita baca bersama-sama. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Stop di sana. Peliharalah dirimu sedemikian dalam kasih Allah. Engkau sebagai orang yang sudah menerima keselamatan, firman Tuhan berkata, peliharalah dirimu di dalam kasih Allah. Engkau harus terus memelihara dirimu. Engkau harus terus menjaga kehidupanmu. Engkau harus terus berada di dalam jalan Tuhan. Engkau harus memelihara kuasa Tuhan yang ada dalam diri kita. Kita harus memelihara keselamatan yang kita sudah terima, teman-teman. Firman Tuhan berkata, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah. Sambil apa? Sambil kita menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu apa? Hidup yang kekal. Sambil kita ini sudah menerima keselamatan, tapi kita jangan sambil kita menanti. Ayat selanjutnya berkata demikian. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Jadi kita nggak cuma hidup untuk memelihara hidup kita sendiri dan menantikan hidup kekal seorang diri. Karena di ayat selanjutnya dikatakan tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Kalau ada teman-temanmu yang ragu-ragu hidupnya, kalau ada teman-temanmu yang masih ragu-ragu ikut Tuhan atau tidak, kalau ada teman-temanmu yang masih hidup suam-suam kuku, gak hitam, gak putih, di tengah-tengah, kadang ke gereja, besok tiba-tiba berdosa. Kalau ada orang-orang yang demikian, firman Tuhan berkata tunjukkanlah belas kasihanmu. Hari ini tunjukkanlah belas kasihanmu kepada orang-orang yang ada di sekelilingmu, mereka-mereka yang ragu-ragu, mereka-mereka yang masih terhilang. Generasimu, tunjukkan belas kasihanmu kepada generasi ini. Jangan sampai generasi ini direbut oleh kuasa kegelapan. Jangan sampai generasi ini direbut. Teknologi makin maju, informasi semakin terbuka. Jangan sampai kita salah kaprah dalam menyikapi perkembangan zaman, teman-teman. Dan jangan sampai generasi kita, teman-teman seangkatan sebaya kita, adik atau kakak kelas kita itu terhilang. Hari ini tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Lalu berikutnya, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari apa? Dari api. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Stop di sana. Jadi kalau kita sudah diselamatkan, dipelihara hidup kita sambil menantikan kedatangan Tuhan, tapi enggak stop di sana, tapi tunjukkanlah belas kasihanmu kepada mereka yang masih ragu-ragu, artinya mereka yang masih terhilang. Selain itu, enggak cuma menunjukkan belas kasihan di dalam doa, tapi kita juga menyelamatkan mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Rampas hidup mereka dengan air matamu. Rampas hidup mereka dengan jangan jemu-jemu mengingatkan. Jangan jemu-jemu untuk memberitakan firman Tuhan kepada teman-temanmu. Amin. Kita mau sama-sama kerjakan Army of God. Kita mau sama-sama kerjakan. Rebut generasi ini. Engkau gak sendirian, kita bersama-sama di dalam satu tubuh gereja Tuhan. Engkau gak sendirian, engkau punya teman-teman CG. Kita mau sepakat hari ini bergerak bersama-sama. Amin. Lalu yang keempat, setelah kita merebut generasi bagi Tuhan, yang harus kita lakukan adalah kita membangun gereja lokal yang kuat.
Kita harus menjadi gereja lokal yang kuat. Gereja kita harus masuk ke dalam dimensi yang lebih berbeda, yang lebih tinggi, mentalitasnya harus yang berbeda. Karena dunia sudah semakin luar biasa canggih, luar biasa dahsyat. Kita gereja Tuhan juga harus jadi luar biasa. Harus dipenuhi dengan hikmat Tuhan. Mentalitas kita pun juga harus berbeda. Kita harus jadi gereja yang bangkit, punya mentalitas yang berbeda. Mentalitas yang berbeda itu bicara soal mengambil tanggung jawab yang lebih besar lagi. Mengambil tanggung jawab yang lebih besar lagi. Mari kita menjadi gereja Tuhan yang ambil tanggung jawab yang lebih besar lagi. Jadilah gereja yang radikal. Dan gereja bukan bicara juga soal sebuah perkumpulan atau sebuah gedung. Tapi gereja juga bicara tentang dirimu dan diriku. Kita as a personal. Kita secara personal. Gereja bicara soal kita. Jadilah pribadi yang radikal. Jadilah gereja yang radikal. Sebab jemaat yang radikal, sebab gereja yang radikal dengan Tuhannya adalah akan ada memimpin, mereka akan memimpin di barisan terdepan di dalam kebangunan rohani. Kita akan berada, kalau kita menjadi jemaat yang radikal, kita akan berada di barisan terdepan dalam sebuah kebangunan rohani. Kita akan mencicipi, merasakan bagaimana, kita akan bisa merasakan vibes-nya, kita akan bisa melihat bagaimana seseorang itu transform. Kita akan melihat transformasi terjadi di depan mata kita. Kalau kita adalah jemaat yang radikal, kita akan punya privilege berada di garis terdepan, melihat transformasi dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena kita ada di baris terdepan. Kita ada di baris terdepan. Jika ada kesempatan hari ini, jika ada kesempatan untuk menggembalakan, jika ada kesempatan untuk memimpin, jika ada kesempatan untuk mengarahkan orang-orang lain, teman-teman kita, atau orang-orang yang mungkin lebih tua dari kita, ataupun yang ada di bawah kita, ambillah kesempatan itu. Kalau kita hari ini dapat kesempatan untuk menggembalakan, untuk memimpin orang-orang kepada Tuhan, ambil kesempatan itu. Ambil kesempatan itu anak muda. Army of God, kau harus ambil kesempatan itu. Karena kamu akan berada di garis depan yang kau akan menjadi orang yang pertama kali melihat orang hidupnya berbalik mengalami Tuhan. Mari kita sama-sama jadi gereja yang radikal. Mari kita sama-sama ambil kesempatan. Bukan cuma untuk menyelamatkan 1-2 orang. Tapi kita harus punya mentalitas yang berbeda. Yaitu apa? Menggembalakan sekian banyak orang. Kita harus punya mentalitas untuk memimpin beberapa orang untuk kembali kepada Tuhan. Memimpin pertumbuhan rohani mereka. Kalau hari ini ada tawaran jadi sponsor, ada tawaran jadi CGL, ada tawaran jadi coach, jangan lari. Tapi ambil kesempatan itu gak akan datang 2 kali. Ambil kesempatan itu. Kalau engkau sudah jadi pemimpin, sungguh-sungguhlah di sana. Sungguh-sungguhlah dengan orang domba-domba yang sudah dipercayakan dalam hidupmu. Itu adalah sebuah privilege kau bisa menggembalakan, memimpin orang lain. Karena engkau ada berada di baris terdepan, engkau akan diberikan kesempatan menjadi orang pertama yang melihat perubahan hidup dari orang-orang yang kita pimpin. Itu kesempatan langka. Dan coba rasakan sendiri saat engkau melihat orang-orang yang kau pimpin, orang-orang yang kau ajak ke gereja, itu hidupnya kembali kepada Tuhan. Engkau akan ada satu perasaan di mana perasaan itu gak bisa ditukarkan dengan apapun. Satu kebahagiaan yang benar-benar berbeda daripada kita itu ya dapat sesuatu, misalnya beli handphone baru, atau kita dapat hadiah uang, atau misalnya kita dikasih pas ulang tahun dirayain, itu bahagia, tapi beda, bahagianya itu beda. Jadilah bagian, jadilah orang yang pertama kali melihat transformasi kehidupan orang lain. Amin. Kita harus berada di barisan terdepan. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 ayat 47.
gereja lokal yang kuat berkata demikian adalah yang seperti ini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dalam persekutuan. Makanya jangan bosen kalau misalnya ada CGL yang ngajakin untuk saat teduh bersama ya. Ayo yuk kita merenungkan bersama, kita berdoa yuk, kita bersekutu yuk. Jangan jadi anak member yang lagi-lagi demikian. Ini loh gereja mula-mula itu mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Di dalam CG, di dalam gereja kita harus saling memberi satu dengan yang lain, harus jadi orang yang murah hati. Kita harus punya hati yang baik satu dengan yang lain. Saling memberi. Kalau ada yang kesusahan dibantu. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Saling bayarin, mereka dengan tulus hati, mereka berbahagia bersama, saling dengerin curhatan. Satu dengan yang lain, saling mensupport, saling mendukung, saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan kalau hari ini gereja kita mengambil visi 2030 khususnya untuk regional Jawa Tengah DIY. 2030 gereja lokal, dimanapun kau berada terlibatlah. Kalau engkau ada di Pekalongan, kalau engkau ada di Kudus, kalau engkau ada di mana, ayo libatkan dirimu. Jangan takut-takut untuk memimpin, mengembalakan. Amin. Mari terlibat. Kita harus menjadi gereja lokal yang kuat. As a personal kita harus menjadi pribadi yang kuat dan gereja pun harus menjadi gereja yang kuat. Kita berada di mental yang berbeda, mentalitas yang berbeda, mengambil tanggung jawab yang lebih besar. Amin. Jadilah anak muda Army of God yang mengambil tanggung jawab lebih besar. Bukan lagi memimpin 1-2 orang, tapi memimpin 10, 20, 30, bahkan ratusan orang yang mau sama-sama katakan haleluya. Amin. Lalu yang kelima yang harus kita kerjakan, ini harus jadi highlight dalam hidup kita. Yang kelima ini setelah kita jadi gereja lokal yang kuat, kita harus highlight ini, yaitu apa? Kosongkan neraka dan penuhilah surga. Kosongkan neraka dan penuhi surga. Ini tugas kita Army of God, katakan sama-sama ini tugasku. Sebut namamu, ini tugas Tabita Ade. Ini tugas kita, apalagi kita adalah tentara Tuhan, kita Army of God, kita harus ambil tugas ini, yaitu apa? Mengosongkan neraka dan memenuhi surga. Dalam Daniel 11 ayat 32b dikatakan demikian, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Umat yang mengenal Allahnya, dia akan tetap kuat. Jadi hari ini ayo jangan lelah. Kuatkanlah kakimu, kuatkanlah hatimu senantiasa. Dan firman Tuhan berkata, dan bertindak. Engkau harus berjalan. Engkau gak akan pernah menikmati rasanya berjalan di atas air kalau engkau tidak bertindak. Hari ini, kalau kita pengen mengosongkan neraka dan memenuhi surga, yang harus kita lakukan adalah kita menguatkan hati kita setiap hari. Jangan menyerah, jangan putus asa. Dan kita harus selalu bertindak. Karena kita adalah umat yang mengenal Allah kita. Amin. Mari kita jadi bagian orang-orang yang mengosongkan neraka. Bangga ya. Kalau nanti kita sudah ada di sorga, bangga loh kita menjadi orang, salah satu orang yang berusaha untuk mengosongkan neraka dan memenuhi surga. Dengan cara bagaimana? Kita mengosongkan neraka dan memenuhi surga bagaimana? Gak lain dan kurang dari tadi saya juga sudah jelaskan. Yang pertama adalah doa, doa, dan doa. Doa, 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 doa terus. Berdoa sampai selama-lamanya.
Itu adalah bagian yang tidak boleh diabaikan dan tidak boleh dilewatkan. Yang kedua, kabarkanlah Injil, bertindaklah, kabarkan Injil, kenalkan Yesus lewat hidup dan lidah bibirmu kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus. Kabarkanlah berita Injil, kabarkanlah kabar sukacita kepada orang-orang yang belum mengenalnya. Melalui apa? Melalui hidupmu, melalui lidah bibirmu. Lalu yang ketiga, dengan setia mengingatkan mereka untuk terus bertumbuh. Peliharalah hidup orang-orang yang sudah mengenal Tuhan. Terus mengingatkan mereka, menggembalakan mereka. Terus sama-sama saling mengingatkan untuk terus ada di dalam jalan Tuhan. Untuk terus bertumbuh. Amin. Di dalam Wahyu 7 ayat 9 ayat sampai ayat 10. Ayat yang terakhir. Kita mau sama-sama baca Wahyu 7 ayat 9 sampai 10. Firman Tuhan berkata, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba. Memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Akan tiba waktunya, seperti tadi saya bilang, mari kita janjian sama-sama. Kita akan bertemu kembali di dalam kekekalan. Bukan kekekalan api neraka, tapi kekekalan kerajaan surga. Mari bersama-sama bertemu di dalam Wahyu 7 ini dikatakan, aku melihat sekumpulan besar orang banyak dari berbagai macam suku dan budaya, dari berbagai macam orang, kaum dan bahasa, berkumpul menjadi satu, membawa daun palem, memuliakan nama Tuhan, berkata keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta. Mari kita bersama-sama memimpikan itu, harus jadi mimpi kita bersama. Kita akan ketemu. Bukan kita sendirian doang, tapi kita juga bersama dengan keluarga kita. Kita bersama dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita akan bertemu di dalam kekekalan, di kerajaan sorga, jangan alamat. Mari jadilah bagian dari orang-orang yang mengosongkan kerajaan sorga dan mengosongkan neraka dan memenuhi kerajaan sorga. Yang mau bisa katakan haleluya dengan excited. Dan hari ini ayo bayangkan senyuman di wajah orang-orang yang kita selamatkan saat nanti kita bertemu di dalam surga. Bayangkan bagaimana senyuman mereka dan bagaimana mereka berterima kasih kepada kita. Kita cuman alat keselamatan tadi asalnya dari Tuhan. Tapi pasti ada satu kebanggaan saat kita melihat senyuman mereka. Amin. Mari sama-sama jadi anak muda yang radikal. Jadilah jemaat yang radikal. Mari kita mengemban visi Tuhan, kerinduan Tuhan bersama-sama. Memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Jadilah bagian di dalamnya. Jangan menganggur. Jangan jadi orang Kristen yang menganggur. Kalau kita nganggur, siapa yang akan menyelamatkan orang-orang yang terhilang? Amin. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Mari kita sama-sama sembah Dia. Firman Tuhan sudah selesai. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Hari ini kami belajar. Kami belajar bagaimana kami harus menjadi orang-orang yang mencari dan menyelamatkan orang-orang yang terhilang. Seperti tujuan Engkau datang ke sini, kami mau adopsi itu ya Tuhan, kerinduan yang sama. Yang pertama kami mau tangkap hati, kami mau tangkap visi orang-orang yang terhilang di dalam hati kami. Lalu kami mau Tuhan, kayak mau jadi anak-anak muda yang mengontrakkan air mata kami bagi Tuhan, mengontrakkan air mata kami bagi kebangunan rohani. Kami mau rebut generasi ini bagi Tuhan. Dan kami mau membangun gereja-gereja lokal yang kuat. Dan kami mau mengosongkan neraka dan memenuhi sorga. Syakara patakara nama syakara bara-bara-bara-bara-bara. Kinama syakara layara bara-bara-bara-bara. Mari sembah Dia, haleluya. Oh, haleluya. Mari nyanyikan lagu ini.
ini dengan sepenuh hatimu. Amin. Oh, haleluya. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Kita ulangi dari awal. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Amin. Pada segala bangsa, biar kuasa-Nya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Mari sembah Dia. Oh, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Nyatakan perbuatan-Mu yang ajaib. Haleluya. Kami mau jadi bagian dalam pekerjaan-Mu. Kami mau jadi bagian di dalam kegerakan-Mu Tuhan. Pakai setiap hidup kami untuk memenangkan banyak jiwa, banyak orang yang terhilang. Pakai setiap kami Tuhan. Syakaralana yarana yarama syakarala yaramu. Haleluya, haleluya. Ini tugas setiap kami. Haleluya. Syakarala yarama syakana mana 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 mana. Tiada yang lain, hanya Engkau, hanya nama-Mu yang berkuasa memberikan keselamatan dan pertobatan. Kina nama syakara layara masyakara mara-mara-maramu. Kina nama syakara layara mara-mara-mara-mara-mara-bo. Haleluya. Syakana matakara masyakara layara bara-bara-bara-ba. Hari ini Kau yang berkata, Tuhan, aku mau adopsi kerinduan-Mu Tuhan. Hari ini Kau yang berkata, Tuhan, aku gak mau nganggur. Aku gak mau kalau aku hari ini terima keselamatan dan memelihara keselamatan itu. Dan kami menantikan kedatangan Tuhan. Kami menantikan hidup kekal. Kami gak mau Tuhan cuman sekedar egois dengan hidup kami. Setelah mendengar firman ini, Tuhan, aku mau belajar untuk menunjukkan belas kasihanku kepada mereka yang belum mengenal Engkau. Kepada mereka yang masih ragu-ragu untuk ikut Engkau. Tuhan, aku mau selamatkan dan merampas setiap hidup mereka dari dalam api neraka. Kami mau tarik mereka keluar.
Engkau yang berkata, Tuhan pakai aku, ini aku Tuhan, pakai aku gak mau berhenti, aku gak mau jemu-jemu, aku gak mau menganggur. Engkau bisa angkat tangan dimanapun kau berada. Syakara patakara nama syakara layara para-para-para. Syaka nama takara nama syakara para-para-para. Pakai ya Tuhan setiap mereka. Tuhan yang tilik setiap kerinduan hati mereka. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan ya Tuhan belas kasihan-Mu ada di dalam hati setiap anak-anak yang mengangkat tangan hari ini. Aku berdoa dalam nama Yesus biar setiap mereka menangkap visi jiwa-jiwa itu. Mereka menangkap visi orang-orang yang terhilang. Dan hari ini aku berdoa supaya mereka mulai hari ini mengontrakkan air mata mereka. Bukan kepada hal-hal dunia, tapi bukan pada hal-hal yang sia-sia. Tapi mereka menangis, mereka mengontrakkan air mata mereka untuk kebangunan rohani. Aku berdoa pakai setiap mereka 5 roti 2 ikan yang ada di tangan mereka dalam hidup mereka. Tuhan yang lipat kali gandakan. Di dalam nama Yesus segala kekuatan dan ketakutan. Aku berdoa dicabut, gantikan dengan keberanian ilahi. Supaya mereka berani untuk memberitakan Injil, merebut generasi bagi Tuhan. Aku berdoa berikan keberanian ya Tuhan. Jadikan mereka jemaat yang radikal sehingga mereka bisa berada di baris terdepan. Dan melihat menjadi orang pertama yang melihat dengan jelas perubahan hidup banyak orang ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Jadikan mereka bagian orang-orang yang mengosongkan neraka dan memenuhi bumi, memenuhi sorga ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, syakara patakara marah-marahmu, curahkan ya Tuhan rohmu, curahkan hatimu Tuhan, penuhi dalam nama Yesus. Roh yang berani dalam nama Yesus, roh yang tekun dalam nama Tuhan Yesus. Syakara patakara nama syakara bara-bara-bara-bara. Kinama syakara layaraba syakara marah-marah-mau. Haleluya. Oh, syakara meteraikan firman-Mu ya Tuhan. Haleluya. Nyatakan kemuliaan-Mu. Bangsa biar kuasanya dinyatakan melipat. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Kuasanya dinyatakan. Syakara bara-bara-bara-bara-bara. Curahkan roh-Mu Tuhan, curahkan lawatan-Mu ya Tuhan. Syakana marah-marah. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini dong aku generasi ini doa kami Tuhan. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku, yes amin. Generasi ini, generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Berikan sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin, haleluya. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Biar mulai hari ini kami dipenuhi dengan keberanian ilahi untuk memberitakan firman Tuhan. Kami menjadi agen-agen kerajaan surga yang bertujuan untuk mengosongkan neraka dan memenuhi surga. Amin. Kami mengucap syukur Tuhan, sekali lagi meteraikan di dalam hati kami dan jadikan setiap kami pelaku-pelaku firman-Mu. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wow, siapa yang diberkati Tuhan bisa lambaikan tangan dimanapun kalian berada. Senang banget dan hari ini saya juga mau welcome teman-teman yang baru pertama kali join di ibadah online hari ini. Welcome home buat kalian semua. Dan saya juga rindu berdoa buat teman-teman
Kalau hari ini kita banyak bicara soal keselamatan, kalau ada di antara kalian mungkin yang baru pertama kali join atau engkau sudah beberapa kali join, tapi engkau belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ingat baik-baik, di dalam perjalanan pertumbuhan rohani, langkah pertama, langkah awal yang harus kita ambil adalah kita harus bersaksi, kita harus menyatakan, kita harus menerima keselamatan, menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Buat engkau yang hari ini rindu untuk menerima keselamatan itu, engkau menjadi bagian kerajaan sorga. Kalau engkau rindu, mari sama-sama taruh tanganmu di dada dan ikuti doa saya. Hari ini kami dengar firman-Mu ya Tuhan. Hari ini kami tahu satu-satunya jalan keselamatan, satu-satunya pribadi yang dapat menyelamatkan hanya Engkau. Hari ini kami datang dengan kerinduan, kami datang minta pertolongan Tuhan. Ampuni setiap pelanggaran kami ya Tuhan. Hari ini setiap ikatan dosa aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Aku minta Engkau lepaskan kami ya Tuhan dari setiap pelanggaran, dari setiap belenggu dosa. Biar hari ini kami menjadi anak-anak muda yang dibebaskan dan dimenangkan. Karena Engkau sudah menebus kami di atas kayu salib dengan darah yang begitu mahal. Hari ini kami mau mengaku dengan mulut dan percaya dengan hati bahwa Engkau adalah Tuhan Yesus, satu-satunya Juru Selamat di dalam hidup kami. Penuhi hidup kami dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Pimpin hidup kami dari hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Congratulations buat kalian yang baru didoakan dan teruslah bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Maka dari itu saya mengencourage kalian untuk sama-sama ayo kita bertumbuh di dalam kelompok kecil yang kami miliki, namanya adalah Connect Group. Dan buat teman-teman yang baru saja didoakan, silakan klik link Welcome Home di atas. Kami pengen mengenal kalian lebih lagi. Dan buat kalian semua Army of God, mari angkat kedua tanganmu hari ini. Mulai hari ini, jadilah hamba-hamba Tuhan yang memberitakan Injil tidak jemu-jemu. Jadilah agen-agen kerajaan sorga. Jadilah bagian di dalam anggota yang mengosongkan kerajaan neraka dan memenuhi kerajaan sorga. Hari ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar berkat perkenanan, kasih setia, anugerah daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menyertai kehidupanmu. Jadilah anak muda yang hebat dan kuat dan terus berada di dalam jalan Tuhan dari hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. God bless you.